tidak akan pernah membayangkan betapa sempurnanya uang palsu ini. Seseorang tidak akan jatuh miskin saat memilikinya. Mempunyai bakat seni yang luar biasa membuat dua pemuda ini dengan mudahnya merancang dan mendesain uang palsu tersebut setara dengan aslinya. Berangkat dari keahlian yang mereka miliki membuat Sunny dan Firoz harus terjebak dalam lembah hitam yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di hari itu, tanpa mereka sadari, mereka sudah bergabung bersama para komplotan nomor 1 di India yang memegang penuh kendali peredaran uang palsu yang ada di sana. Sunny dan Firoz kemudian diajak menuju ke sebuah tempat. Di sanalah sebuah mahakarya akan tercipta berkat polesan tangan dingin yang dilakukan oleh Sunny dan Firoz. Memberikan fasilitas terbaik kepada seniman hebat ini itulah yang dilakukan oleh Mansur. Diketahui Mansur sendiri adalah orang yang paling dicari karena bisnis ilegalnya ini mampu membuat kerugian pada negara dalam jumlah yang besar. Ia kemudian meminta kepada Sunny dan juga Firoz untuk memberikannya hasil yang terbaik. Sejumlah pengalaman dan didukung teknologi yang canggih membuat Sunny dan Firoz tidak perlu membutuhkan waktu yang lama hanya untuk menciptakan uang palsu dengan kualitas terbaik. Hal itu terbukti saat Mansur meraih hasil karya dari Sunny dan Firoz. Seakan terdapat nyawa pada uang palsu tersebut membuat Mansur harus merasakannya satu kali lagi. Ia benar-benar terpukau dengan mahakarya yang saat ini ia pegang. Perasaan bangga hingga memberikan mereka pujian adalah sesuatu yang tak bisa Mansur sembunyikan. Namun sesuatu di luar sana berkata lain. Para pihak kepolisian sudah menyiapkan begitu banyaknya pasukan untuk segera melumpuhkan serta menggagalkan rencana yang dibangun oleh Mansur, yang kemudian akan segera menangkap mereka semua dalam waktu secepatnya. Lantas bagaimana perjalanan Sunny dan Firoz bersama Mansur? Menggunakan sebuah kapal, dua pemuda ini akan menjual uang palsu sebanyak 12 triliun. Hal itu sengaja dilakukan oleh komplotan pengedar uang palsu ini agar pengiriman mereka tetap aman tanpa ada gangguan dari pihak kepolisian sedikitpun. Namun sepertinya mereka salah menduga. Pihak kepolisian telah mengetahui dengan apa dan di mana rute yang akan mereka lalui. Untuk itu mereka segera mengamankan area lokasi yang akan menjadi tempat penangkapan mereka. Beruntungnya di saat itu Sunny mendapat telepon dari salah satu komplotannya untuk segera menghindar dari pelabuhan. Mengetahui situasi yang sangat genting itu, mereka kemudian mulai menggunakan sebuah mobil kren untuk mengangkat dan memindahkan semua uang palsu yang ada di sana. Satu persatu uang palsu yang ada di kontainer itu dengan terpaksa harus mereka tenggelamkan ke dasar laut. Setelah semua itu selesai, mereka lalu kabur dan pergi meninggalkan bangkai kapal tersebut. Hingga akhirnya bangkai kapal itu bersandar di tepi pantai yang kemudian menjadi pusat perhatian dari banyak orang. Ternyata itu semua hanya akal-akalan Sunny agar bisa mengalihkan polisi. Sementara dia dan timnya kembali lagi ke tempat semula untuk mengangkut semua kontainer-kontainer itu dan mulai melakukan perjalanannya melalui daratan. Merasa terkecoh dengan permainan Sunny membuat polisi ini menjadi geram dan berjanji akan menangkapnya kembali. Di tempat lain lagi dan lagi, Sunny Firoz akhirnya merayakan kemenangannya di atas tumpukan 12 triliun rupiah. Lantas seperti apa cerita berikutnya? Merasa dijebak dan akan ditangkap polisi, dua pemuda ini dengan sengaja membuang dan menghamburkan semua uang yang ada di mobil. Kejadian itu kemudian membuat situasi jalanan menjadi kacau. Masyarakat yang melihat hal itu bergegas turun untuk memungut dan mengambil uang yang sudah berserakan di jalanan. Semua berawal saat Sunny dan Firoz akan melakukan transaksi. Namun secara tak sengaja Sunny bertemu dengan wanita yang menjadi bagian dari kepolisian. Diketahui wanita tersebut adalah kekasih Sunny sendiri. Tidak ingin semuanya menjadi terbongkar, Sunny memutuskan untuk pergi dari sana. Beruntung di saat itu sang kekasih tidak mengenali siapa penjahat yang kala itu berusaha untuk melarikan diri. Pihak polisi yang mencurigai hal tersebut segera menghubungi semua unit agar dengan cepat mengejar dan menangkap pelaku kejahatan yang selama ini mereka cari. Namun dengan cerdiknya Sunny kemudian keluar dari mobil pertama menuju mobil lainnya yang saat itu dibawa oleh Firoz. Mengetahui mobil yang mereka incar masih berada di sana, pihak kepolisian langsung menerjunkan semua pasukannya untuk mencari di mana mobil yang mereka maksud. Akan tetapi di saat Sunny dan Firoz sudah bersiap untuk pergi, seorang kepala kepolisian datang dan menghentikan laju mobil yang mereka bawa. Kepala polisi yang awalnya tidak mengenal siapa mereka berdua ini akhirnya mengerti saat anak buahnya memberitahu
ditemukan jika posisi mobil yang mereka cari sudah dalam keadaan kosong. Sani yang kala itu sudah hampir dibekuk langsung tancap gas sembari meninggalkan kepala polisian yang saat itu ia jatuhkan. Mereka kemudian memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, lalu berhasil kabur dari kepungan semua polisi itu. Di saat kejaran polisi sudah semakin dekat dan mereka menemui jalan buntu, Firoz yang kala itu sudah ingin menyerah meminta Sani untuk segera menyerahkan diri. Namun kekalahan bukanlah pilihan Sani. Dia meminta Firoz untuk segera membuang semua uang itu di jalanan. Ternyata ide yang dikeluarkan oleh Sani berjalan lancar. Uang-uang itu mampu menarik perhatian masyarakat yang kemudian membuat jalanan menjadi kacau dan polisi akhirnya kehilangan jejak mereka. Namun petaka bagi Sani dan Firoz belum selesai sampai di situ. Mansur yang mengetahui hal itu menjadi murka. Ia memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap lalu membunuh Sani dan Firoz di saat itu juga. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi mereka untuk menangkap dan membawa Sani dan Firoz agar segera dieksekusi. Akan tetapi saat semua itu akan terjadi secara tak terduga bala bantuan datang. Mereka adalah pasukan yang akan menyelamatkan Sani dan Firoz. Melihat sepertinya mereka akan kalah, anak buah Mansur akhirnya melepaskan dan membiarkan Sani dan Firoz untuk pergi dari sana. Mereka yang tidak ingin lagi dikejar-kejar mulai menembaki kendaraan milik anak buah Mansur. Hingga akhirnya terjadilah perang internal di antara mereka. Mansur yang sudah merasa kalah dan dihianati ini, dengan teganya menyuruh anak buahnya untuk membakar habis bisnis percetakan milik kakek Sani. Di saat itu juga sang kakek yang ada di dalam sana tidak bisa menyelamatkan dirinya, yang kemudian membuat sang kakek akhirnya terbunuh. Perasaan hancur yang dimiliki oleh Sani membuat dirinya kalap dan akan membalas semua kekejaman itu kepada Mansur. Ia yang ingin berjuang sendirian itu menyuruh Firoz agar tidak ikut campur dan meminta kepada dirinya untuk menunggunya kembali ke stasiun. Rencana balas dendam pun akhirnya ia jalankan. Di kegelapan itu Sani langsung menembak mati anak buah Mansur. Dengan mengendap-endap ia kemudian masuk ke dalam pabrik yang merupakan tempat bisnis ilegal yang dijalankan oleh Mansur. Satu persatu orang yang ada di sana Sani habisi. Hingga akhirnya seorang tangan kanan Mansur itu ia tembak, lalu memaksanya untuk membuka paksa ruangan yang menjadi malapetaka bagi Sani dan juga komplotan dari Mansur. Mengingat semua perlakuan kejam yang dilakukan kepada dirinya membuat Sani ingin menunjukkan betapa gilanya dirinya saat ia kehilangan orang yang satu-satunya ia sayangi. Mansur yang berada di kejauhan tidak menduga dengan apa yang dilakukan Sani. Ia hanya bisa meminta maaf sembari mengakui kesalahannya. Namun hal itu tidak membuat Sani menjadi lentur. Menggunakan minyak yang ada di tangannya, Sani mulai menyirami semua uang palsu itu tepat di hadapan Mansur. Walaupun Sani tetap mendapatkan peringatan dan ancaman, ia tak ragu untuk membalaskan hal yang sama yang dilakukan oleh Mansur. Hingga akhirnya semua sesuatu yang sangat mereka cintai itu lenyap seketika. Begitulah rangkaian cerita ini terjadi. Mansur hanya bisa menangis meratapi kekalahannya. Sementara pihak kepolisian yang gagal harus menerima hal pahit setelah divisi mereka dibubarkan oleh pemerintah setempat. Di sisi lain, wanita ini menyadari jika Sani sang kekasihnya itu adalah penjahat yang selama ini ia cari. Firoz yang merupakan sahabat sejati Sani masih berharap ia akan menjumpai sahabatnya itu di tempat yang telah dijanjikan. Namun hal yang paling menyakitkan adalah Sani sendiri. Ia telah kehilangan semuanya, mulai dari sang kakek, berpisah dengan sahabatnya, dan harus mengakhiri hubungan dengan sang kekasih yang sangat ia cintai. Terima kasih untuk yang sudah menonton, menyukai dan juga mengikuti. Semoga kita semua dilapangkan rezekinya dan sukses selalu